Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami mengenai analisis muatan konten IPS pada kelas 2 tematik 3, yaitu tugasku sehari-hari. Kami yang beranggotakan 1. Anissa Nurfadilah dengan NIM 2002 876. Kedua, Dewi Salama dengan NIM 2004 490. Ketiga, Indira Syifaqara Handak dengan NIM 2009 144. Keempat, Adinda Diah Permata dengan NIM 2009 163. Yang kelima, Mega Triasya Resmana dengan NIM 2009 239. Apa saja yang akan kami bahas? Nah, yang akan kami bahas yaitu yang pertama, gambaran umum buku ajar tema tugasku sehari-hari. Yang kedua, materi pembelajaran IPS dalam buku SD kelas 2 tematik 3. Yang ketiga, kesesuaian konten IPS dalam buku tematik 3 kelas 2 dengan perkembangan kognitif siswa. Yang keempat, penyajian materi dan kemenarikan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, media dan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPS kelas 2 tematik 3. Langsung saja, slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Diah Permata dengan NIM 2009163. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum buku tematik siswa kelas 2 tema 3 tugasku sehari-hari. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dalam buku ini yang mencakup atau berkaitan dengan disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, dan ekonomi. Namun, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mata pelajaran yang terdapat pada buku tematik ini. Nah, buku tematik siswa kelas 2 tema 3 ini terdiri dari 4 tema. Setiap tema terdiri dari 4 subtema, dan tiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran yang setiap pembelajarannya dialokasikan untuk 1 hari. Mata pelajaran yang diajarkan dalam buku tematik ini mencakup PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SBDP. Dengan demikian, mata pembelajaran IPS terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya. Nah, langsung saja masuk ke kompetensi dasar yang mencakup disiplin ilmu sosiologi, geografi, dan ekonomi. Yang pertama adalah mata pelajaran PKN. Kompetensi dasarnya yakni bersikap kerjasama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Yang ketiga, mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Nah, dalam kompetensi dasar tersebut itu mencakup nilai-nilai sosiologi. Selanjutnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yakni yang pertama, menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Jadi, kompetensi dasar tersebut berkaitan dengan disiplin ilmu geografi. Nah, yang ketiga, di dalam mata pelajaran matematika, kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang, dan yang kedua, mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Nah, dalam kompetensi dasar ini berkaitan dengan disiplin ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik buku tematik siswa kelas 2 tema 3 tugasku sehari-hari. Karakteristik yang pertama ini yakni self-contained, artinya bersifat serba mencakup. Yang kedua adalah activity based,
yang artinya berbasis kegiatan. Yang ketiga, menerapkan pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, untuk poin 3 ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Dan yang keempat itu ada lain-lain, seperti kegiatan bersama orang tua. Kolom ini berisi aktivitas yang dapat dilakukan siswa bersama orang tua di rumah. Orang tua diharapkan terlibat dalam proses belajar siswa sesuai pengalaman yang dimilikinya. Nah, selain itu pula, pada setiap akhir subtema terdapat lembar kegiatan refleksi dengan ikon "Sekarang Aku Bisa". Lembar ini merupakan penilaian pada diri sendiri yang bertujuan membantu siswa dan guru mengetahui apa yang telah dicapai dan apa yang harus ditingkatkan. Dalam hal desain, buku siswa ini dilengkapi gambar dengan berbagai warna yang dapat merangsang imajinasi siswa serta menambah kesan menarik bagi siswa. Nah, selanjutnya pembahasannya mengenai pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, mencoba, bernyanyi, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, yang pertama mengamati terdiri dari ajakan ayo mengamati dan ayo membaca. Yang kedua, mencoba terdiri dari ajakan ayo mencoba, ayo berlatih, ayo berkreasi, ayo bernyanyi, ayo menari, dan ayo bermain peran. Yang ketiga, menalar, itu mencakup ajakan ayo berdiskusi. Dan yang keempat, mengomunikasikan, mencakup ajakan ayo bercerita dan ayo menulis. Bisa dilihat pada gambar 1.1 terdapat ajakan ayo mengamati mengenai gambar denah rumah. Selanjutnya, pada gambar 1.3, ayo berlatih dan ayo mengamati. Itu mencari informasi tentang kondisi geografis rumah dan mengamati pecahan uang. Pada gambar 1.8, ayo bercerita. Siswa mampu mengidentifikasi keadaan lingkungan geografis berdasarkan pengalamannya. Dan pada gambar 1.9, ayo berdiskusi. Siswa dapat memahami hubungan sosial yang baik dengan keluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Dewi Salama dengan NIM 21490, mengenai materi pembelajaran IPS dalam buku SD kelas 2 tematik 3. Untuk yang pertama yaitu ada subtema 1 mengenai tugasku sehari-hari di rumah. Subtema ini memuat pembelajaran IPS mengenai ragam interaksi siswa dengan orang dan lingkungan di sekitarnya, terutama di lingkungan keluarga dan teman. Selain itu terdapat pula pengajaran untuk dapat melatih dan menanamkan nilai toleransi juga kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diberikan pengajaran melalui metode dan media yang disesuaikan. Adapun pembelajaran IPS lainnya yang termuat dalam subtema ini antara lain ilmu sosiologi, ilmu geografi, dan juga ilmu ekonomi. Pada subtema ini, karakter yang dapat dikembangkan yaitu kerjasama, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Adapun pada subtema ini terdapat beberapa gambar dan juga cerita yang mengandung konten pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS bagi siswa terdapat dalam beberapa contoh seperti gambar. Terdapat cerita juga yang berisi interaksi siswa dengan keluarga, tetangga, teman sebaya, dan yang termasuk ke dalam ilmu sosiologi. Contohnya interaksi dengan cara membantu dan berkumpul bersama keluarga, serta bermain dengan teman sebaya. Kedua hal ini dapat meningkatkan rasa kerjasama dalam diri siswa. Kemudian siswa juga secara tidak langsung dikenalkan ilmu geografi melalui lingkungan sekitarnya. Contohnya dengan mengenal letak rumah. Siswa juga diajarkan hal-hal dasar yang termasuk ilmu ekonomi seperti pengenalan pecahan nilai uang. Yang selanjutnya subtema 2 dengan judul tugasku sehari-hari di sekolah. Tidak jauh berbeda dengan subtema sebelumnya, pada subtema 2 ini siswa diajarkan mengenai interaksi yang difokuskan antara siswa dengan warga sekolahnya. Siswa juga diberikan pengajaran moral dan penanaman nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu sosiologi, geografi, dan ekonomi juga masih terdapat dalam bahasan subtema ini. Pada subtema ini karakter yang dapat dikembangkan yaitu disiplin, kerjasama, dan tenggang rasa.
Terdapat pula cerita pada subtema ini yang mencontohkan salah satu bentuk pengajaran mengenai interaksi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Termuat pula nilai-nilai dan norma berkehidupan yang dapat melatih siswa untuk hidup tertib dan disiplin serta peduli dengan lingkungan. Selain itu, termuat juga pengajaran ilmu geografi yang dirancang dalam bentuk pengenalan letak sekolah dan alamat. Terdapat pula beberapa contoh-contoh permainan dalam bentuk cerita. Contohnya berjudul bermain Candy Girl, bermain sepak bola, dan juga ada pasar kelas. Beberapa contoh tadi juga mengajarkan dan melatih siswa untuk dapat bekerja dan berinteraksi yang baik dengan teman melalui metode permainan yang diatur secara berkelompok. Contohnya dengan melakukan permainan, siswa dapat mengembangkan kemampuan sosialnya. Dalam permainan pasar kelas juga, siswa dapat dikenalkan mengenai ilmu ekonomi. Dengan ini, siswa dapat meningkatkan kemampuan sosiologi, tolong-menolong, kerjasama, dan tenggang rasa melalui metode yang tepat sesuai dengan usia siswa kelas 2 SD. Untuk subtema selanjutnya yaitu subtema 3 mengenai tugasku sebagai umat beragama. Dalam subtema ini, siswa dikenalkan beragam perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti suku, bahasa, dan agama. Siswa juga ditanamkan sikap toleransi, tenggang rasa, menghargai, dan hormat menghormati. Karakter yang dapat dikembangkan dalam subtema ini ialah toleransi, rasa peduli, dan tanggung jawab. Adapun beberapa contoh gambar yang berisi cerita dengan judul Budaya Kerukunan Beragama. Gambar di atas menunjukkan pengajaran nilai-nilai toleransi dan siswa dapat bersikap saling menghargai dan dapat meningkatkan rasa kesatuan dalam bermasyarakat. Selain itu, pada gambar di bawah menunjukkan contoh kepedulian sosial yang perlu dikembangkan pada siswa sekolah dasar. Gambarnya antara lain mengenai budaya gotong royong dan menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian subtema selanjutnya yaitu subtema terakhir yaitu subtema 4 mengenai tugasku dalam kehidupan sosial. Subtema ini mengandung pembelajaran IPS mengenai interaksi yang lebih luas lagi yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Subtema ini mengajarkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dengan disertai penanaman nilai kebersamaan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat pula pengajaran ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya masih tetap termuat dalam subtema terakhir ini. Pada subtema ini, karakter yang dikembangkan ialah disiplin. Terdapat gambar yang berisi cerita mengenai kebersamaan guru dan siswa ketika belajar. Siswa diajarkan mengenai nilai kebersamaan serta norma dalam berkehidupan bersama orang lain, seperti tata krama pada yang lebih tua, tata krama murid terhadap guru, dan sebaliknya. Adapun pembelajaran yang menunjukkan pengajaran ilmu sejarah yaitu dengan mengenal silsilah dalam keluarga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megatri Asyaresmana dengan NIM 209239. Di sini saya akan membahas tentang kesesuaian konten IPS dalam buku tematik 3 kelas 2 SD dengan perkembangan kognitif siswa. Nah, kata kognitif ini berasal dari kata cognition. Kognitif itu diartikan sebagai aktivitas mental dalam mengetahui serta mengenal tentang dunia. Nah, Santrop itu mendefinisikan kognitif sebagai aktivitas mental yang mengacu pada bagaimana sebuah informasi itu masuk ke dalam pikiran, lalu disimpan dan ditransformasikan, serta digunakan dalam aktivitas kompleks. Nah, Piaget itu mengemukakan bahwa perkembangan kognitif itu terjadi dalam 4 tahapan. Masing-masing dalam tahapan itu berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Menurut Piaget ini, semakin banyak informasi yang diperoleh, itu tidak akan membuat pikiran anak menjadi lebih maju, karena kualitas kemajuannya itu berbeda-beda. Tahap perkembangan kognitif itu, yang pertama itu ada tahap sensorik motorik. Ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional, yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal
usia anak 11-15 tahun. Nah, dalam tumbuh kembang seorang anak ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor tersebut itu yang pertama berasal dari faktor internal yang terdiri dari genetik dan lainnya. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal, terdiri dari lingkungan. Nah, Chaplin itu mendefinisikan kognitif sebagai salah satu ranah dalam psikologis manusia yang meliputi tentang perilaku mental individu yang saling berhubungan dengan pengolahan informasi, keyakinan, dan pemecahan masalah. Nah, umumnya itu kan peserta didik pada kelas 2 di Indonesia itu berumur 8 tahun. Nah, ini berarti anak siswa atau anak itu berada pada tahap operasional konkret. Nah, dalam konteks pendidikan, anak itu sudah memasuki jenjang C2 atau memahami dan memasuki pada tahap C3 atau menerapkan yang semakin baik. Kata operasional pada bahasa ini seperti menerangkan, menguraikan, membedakan, mengubah, menjelaskan, menduga, mendeteksi, memberi contoh, menghitung, dan mengelompokkan. Misalnya nih, anak-anak itu sudah bisa membaca teks cerita dengan lancar, lalu membedakan jenis-jenis warna yang memiliki kemiripan, dan dia juga dapat mengerjakan tugas lembar kerja berbentuk tabel, seperti misalnya mengisi kolom, menjodohkan, dan melengkapi. Anak ini sudah dapat memahami isi suatu teks, misalnya seperti cerpen atau dongeng, dan dia dapat menjawab soal-soal yang berkaitan dengan teks. Selain itu, pada masa ini juga anak itu menurut Piaget, kondisi anak-anak itu sudah dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Nah, selanjutnya saya akan membahas hasil analisis dari kelompok 6 mengenai subtema pada buku tematik 3 kelas 2. Yang pertama itu ada subtema 1 dengan judul Tugasku Sehari-hari di Rumah. Nah, di sini itu ada penugasan di mana siswa di sini itu diharuskan untuk mengurutkan mulai dari nilai yang terkecil. Nah, hal ini menurut kami itu sesuai dengan hasil penelitian Piaget yang menyatakan bahwa anak pada usia 7-8 tahun itu sudah dapat mengetahui yang terdapat dalam simpulan tingkat atau objek dan menyusunnya berdasar ukuran. Nah, di sini kan ada 2 gambar tuh di mana anak itu harus mengurutkan pecahan uang koin dari mulai yang terkecil dan juga harus mengurutkan pecahan mata uang ini berupa uang koin dan uang kertas. Nah, yang kedua itu ada subtema 2 dengan judul Tugasku Sehari-hari di Sekolah. Nah, pada penugasan tersebut anak itu diharuskan mencatat hasil dari wawancara anak tersebut kepada teman-temannya tentang warna yang digemari oleh teman-temannya. Nah, pada penugasan ini kami meyakini bahwa siswa bisa mengerjakan tugas tersebut dengan perintah yang ada karena sebelumnya itu siswa mendapatkan sebuah penjelasan terlebih dahulu nih mengenai gambar yang menunjukkan jumlah siswa sesuai dengan warnanya. Penugasan tabel ini tuh sudah sesuai dengan kemampuan siswa di mana siswa ini bisa mengerjakan tugas lembar kerja berbentuk tabel. Nah, lalu yang ketiga itu ada subtema 3 dengan judul Tugasku sebagai Umat Beragama. Nah, pada penugasan tersebut siswa bisa mengerjakannya karena terdapat dulu pembahasan terlebih dahulu mengenai harga buah. Nah, tugas tersebut termasuk ke dalam pengelompokan atau menjodohkan. Nah, dalam perkembangan kognitif praoperasional ini anak itu sudah bisa mengelompokkan atau menjodohkan seperti yang sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada subtema 4 dengan judul Tugasku dalam Kehidupan Sosial, di mana di sini itu ada sebuah gambar di mana guru ini harus membacakan dongeng mengenai Gagak Sang Pembohong dan siswa diharuskan mendengarkan dengan seksama. Lalu pada gambar sebelahnya itu ada sebuah penugasan mengenai cerita yang sudah dijelaskan
oleh guru tersebut. Nah, pada penugasan ini siswa itu bisa memahami cerita dongeng dan mengerjakannya karena pada tahap operasional konkret itu dijelaskan kan sebelumnya bahwa pada fase ini itu siswa sudah bisa memahami isi suatu teks berupa cerpen atau dongeng dan bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan teks. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurpadila dengan NIM 2002876. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian materi dan kemenarikan buku. Yang pertama ada pencapaian tujuan pembelajaran. Di dalam buku siswa kelas 2 tematik 3 ini, tujuan pembelajaran tidak tercantum di dalamnya, sehingga guru perlu memberikan pengertian yang lebih luas agar siswa dapat memahami dan memaknai kembali materi apa yang akan dipelajari di dalam buku siswa tersebut. Maksud tujuan pembelajaran ini perlu disampaikan agar para siswa dapat mengikuti setiap pembelajaran yang akan dilakukan sekaligus untuk mengukur diri para siswa dalam rangka mencapai pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada pentahapan pembelajaran. Di dalam buku siswa kelas 2 tematik 3 ini, tahap-tahap pembelajaran yang dilakukan dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya pengenalan materi, inti, serta kesimpulan. Pengenalan materi dilakukan dengan cara mengajarkan siswa untuk mengamati sebuah gambar lalu menjawab beberapa pertanyaan. Pada pengenalan materi ini, siswa diajak untuk mengamati sebuah gambar lalu mengaitkannya dengan pengalaman pribadi di kehidupannya sehari-hari. Kegiatan ini dilakukan agar siswa dapat mengetahui dan mengingat pengetahuan yang dimiliki olehnya serta mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Dalam kegiatan inti, siswa diajak untuk berdiskusi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotorik melalui pencapaian tujuan pembelajaran. Inti pembelajaran yang dilakukan memiliki maksud untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswanya. Selanjutnya, di dalam kesimpulan, siswa diajak untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Hal ini sudah sesuai dengan penutup pada pembelajaran, tetapi guru juga perlu memberikan penekanan terhadap apa yang telah dipelajari oleh siswa agar pengetahuan siswa lebih berkembang. Selanjutnya, yang ketiga ada kemenarikan bagi siswa. Bagi anak sekolah dasar, topik-topik yang berkaitan dengan tugas sehari-hari, mereka akan menarik dan lebih menarik jika mereka diberikan informasi-informasi baru yang dapat menambah wawasan siswa. Namun, di dalam penyajiannya harus disesuaikan dengan karakteristik anak SD karena sesuatu materi akan dikatakan menarik jika materi tersebut mampu dekat dengan dunia anak. Selanjutnya, yang keempat ada ketersediaan soal dan latihan. Soal evaluasi pada akhir pembelajaran tidak ada. Seharusnya soal diberikan sebagai bahan refleksi pembelajaran pada tiap subtema tersebut. Di tiap akhir pembelajaran juga tidak terdapat soal yang berfungsi untuk mengevaluasi pembelajaran. Latihan-latihan soal diperlukan untuk mengukur kemampuan siswa sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Siswa juga dapat diajarkan untuk berpikir kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya. Yang kelima, ada penggunaan struktur kalimat yang sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa dan tingkat perkembangannya. Struktur kalimat yang digunakan sudah mengedepankan tingkat perkembangan bahasa dan kognitif anak, sehingga bahasa yang seharusnya bisa diucapkan dengan istilah yang singkat.
Namun, harus dijabarkan lagi karena subjek belajarnya adalah anak usia sekolah dasar. Selanjutnya, yang keenam ada penggunaan paragraf yang padu dan efektif. Nah, di dalam buku ini, penggunaan paragraf sudah cukup padu dan efektif. Dan yang terakhir ada relevansi materi dan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang disampaikan sudah cukup relevan. Di dalam buku tema ini, gambar yang digunakan adalah gambar kartun. Saran terhadap poin ini adalah gambar sebaiknya menggunakan gambar nyata, sehingga siswa dapat merefleksi pengalaman mereka terhadap kegiatan yang ditunjukkan dalam gambar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Syifa Karya Handak dengan NIM 2009144. Di sini saya akan membahas mengenai metode, model, dan media pembelajaran IPS kelas 2 tematik 3. Di sini kita akan membahas mengenai metode terlebih dahulu. Metode merupakan suatu cara yang digunakan agar tujuan pembelajaran yang telah tersusun itu dapat terlaksana secara baik. Nah, metode pembelajaran pada IPS kelas 2 tematik 3 ini sudah menggunakan metode yang pertama, yaitu metode diskusi dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dan yang kedua yaitu metode pengamatan. Metode pengamatan ini lebih menitik beratkan kepada siswa untuk mengelompokkan individu di rumah berdasarkan pekerjaannya, budaya gotong royong, maupun tolong menolong. Yang ketiga yaitu ada metode langkah alternatif. Nah, langkah alternatif ini yaitu pada awal pembelajaran, guru mengkondisikan siswa secara klasikal dengan memberikan apersepsi agar siswa tidak hanya paham dengan yang dipelajarinya saja, namun juga dapat dikaitkan dengan dunia nyata di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu metode bercerita. Metode bercerita ini yaitu digunakan oleh guru yang nantinya siswa harus memahami dan juga mengamati akan cerita yang disajikan oleh guru dan mampu untuk memahami makna yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Lalu selanjutnya kita akan membahas model pembelajaran. Model pembelajaran pada IPS kelas 2 tematik 3 ini menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning. Nah, seperti halnya ya pada tema kerjasama. Subtema kerjasama itu dilakukan dengan mengamati terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian ada proses menalar. Setelah itu siswa diajak untuk berdiskusi mengenai gambar seperti halnya yang ada di dalam metode dan juga media pembelajaran ya. Dan membiasakan siswa untuk bertanya jika ada hal yang kurang dimengerti. Kemudian yang terakhir yaitu menceritakan ataupun berkomunikasi hasil dari pemahamannya kepada teman-teman yang lainnya di kelas. Yang terakhir kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Kustandi dan Subtipjo pada tahun 2011 mengatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar yang berfungsi agar pesan yang disampaikan itu lebih jelas dan lebih sempurna terhadap peserta didik. Nah, media pembelajaran ini yaitu ada dua, menggunakan media gambar dan juga media teks. Nah, pada media gambar seperti halnya dengan subtema 1 pada pengamatan gambar denah rumah yang mengarahkan pemahaman siswa mengenai lingkungan geografis suatu tempat serta siswa dapat memahami tugas sehari-hari yang ada di rumah. Tujuan dari media pembelajaran ini yakni untuk membuat siswa paham dan dapat menjelaskan dengan benar mengenai perjalanan suatu tempat. Lalu, pada media gambar ini pula terdapat dalam buku tema IPS kelas 2 tematik 3 yang terdapat pada kegiatan belanja yang disajikan sebagai contoh pemahaman siswa terhadap isi teks yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi di rumah. Kemudian yang kedua, media pembelajaran lainnya yaitu yang digunakan oleh guru, yaitu menggunakan media teks yang bertujuan agar siswa mampu untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks bacaan seperti halnya dengan teks bacaan pada subtema menyantuni anak yatim.
Nah, seperti ini teman-teman, lampiran dari media, metode maupun mode pembelajarannya. Disimak baik-baik ya. Nah, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.